Untung sama adek, Bu. Sama orang lain saya ngambek nih. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Talim, Bu Ketua RT, Ibu sekalian jamaah sholat al-maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa berkumpul yang biasanya di mushola. Alhamdulillah siang ini pengajiannya diadakan di tempat orang tua kami dalam rangka mengucap kalimat tasyakur karena telah lahirnya anggota baru, cucu dari beliau, mudah-mudahan yang baru saja diselamatin, didoakan mudah-mudahan jadi putri yang solehah, yang pintar, yang cerdas dan manfaat untuk orang banyak. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa mendidik anak itu ada dua. Tarbiyah qoblal wiladah sama tarbiyah ba'dal wiladah. Mendidik anak sebelum lahir, dan yang kedua kata beliau mendidik anak setelah lahir. Nah, ini sekarang bicara tentang bagaimana mendidik anak ba'dal wiladah, setelah lahir. Kemarin 4 bulan, 7 bulan atau sebelum lahir, selama itu janin orang masih dalam kandungan, itu orang tua sudah dianjurkan untuk mendidik, melakukan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus. Sebab yang namanya juga dalam kandungan, sekalipun dalam kandungan mereka baik-baik itu pasti akan mendengar, pasti akan meniru yang dilakukan sama kedua orang tua, termasuk yang diucapin sama orang tua. Makanya kemarin saya sampaikan orang tua kalau seorang istri atau ibu lagi hamil itu amalannya jangan lepas dari sholawat Al-Quran, zikir. Nah sekarang bicara tentang bagaimana kalau anak sudah dilahirkan. Fayan bagi lil walidi ayyuraqiba waladahu min hini wiladatiha li'annahu amanatun indahu. Dalam kitab ini, kitab Qurratul Uyun disebutkan fayan bagi lil walidi, seharusnya seyogyanya lil walidi bagi orang tua, emak atau bapaknya, ayyuraqiba waladahu, mengawasi anaknya. Itu sudah seharusnya orang tua itu ngawasin anaknya, ngejagain anaknya min hini wiladatiha, mulai sejak dari dilahirkan. Kenapa? Li'annahu amanatun indahu, sebab anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan. Jangan sampai titipan ini rusak gitu ya. Titipan ini hancur ya, kayak kita dititipin barang kan nggak mau barang kita hancur, barang kita rusak nggak mau. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menitipkan anak kepada kita, kepada orang tua itu supaya dijaga baik-baik, amanah, jangan dirusak, apalagi dihancurkan. Fala yasta'miluhu illa fi hadanatil mar'ati as-solihati li'anna labanal hasila minal harami la barakata fihi. Maka orang tua itu la yasta'miluhu, jangan sekali-kali bikin anak, jangan sekali-kali menghasilkan anak illa fi hadanatil mar'ati as-solihati, kecuali ada pada asuhan tanggungan mar'ah solihah, seorang istri yang soleh. Jadi kalau saya ibaratkan seperti kita naruh uang ya, deposit tabungan itu ke bank, banknya pastikan bank itu sehat gitu ya. Bank itu sehat.
Sebab kalau bank itu nggak sehat, nanti bisa-bisa simpanan kita ikut raib gitu. Ya samalah seperti kita. Ketika kita memasukkan atau menitipkan, mohon maaf, calon bayi sperma, itu pastikan yang dititipkan itu adalah wanita yang baik. Gitu. Mar'ah solihah, perempuan yang baik, perempuan yang soleh. Kenapa? Li'anna laban al-hasila, sebab laban susu hasil minal haram, dari yang haram, la barakata fihi, enggak ada keberkahannya. Anak dalam perut makanan sesuai apa yang dimakan sama ibunya, gitu ya. Jadi anak dalam perut makan sesuai dengan apa yang dimakan sama ibunya. Maka kalau seorang ibu makan yang halal, makan yang baik, maka sama saja dia memberikan vitamin imunisasi yang baik kepada anaknya. Maka sebaliknya, ketika seorang ibu makan makanan yang haram, maka sama saja memberikan racun kepada bayinya. Dan itu akan berpengaruh sampai dia lahir, sampai dia besar, sampai dia dewasa. Kalau rada susah untuk diajak ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan di perutnya mengalir darah daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang tuanya. Begitu juga suaminya memberikan nafkah yang halal. Jangan sampai memberikan nafkah yang haram. Wayan bagilahu ayyarfaqo bihi wa yashfiqo alaihi, dan seyogyanya seorang suami itu ayyarfaqo, ramah, santun bihi terhadap anaknya, wa yashfiqo, dan sayang alaihi kepada waladnya, kepada anaknya, santun. Jangan sampai keluar kalimat yang kasar, yang keras gitu. Harus santun. Li'anna taglizu alaihi wa shiddata rubama tuaddi ilal bukti, sebab kalimat yang kasar, kata-kata yang keras itu bisa mendatangkan bukti, mendatangkan kebencian. Makanya ada anak berani ngebunuh gitu ya, menyakiti orang tuanya, bisa jadi karena ada tersimpan kebencian sama orang tua. Kenapa benci sama orang tua? Jangan-jangan orang tuanya memang menanamkan kebencian berupa kalimat-kalimat yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang kasar. Jadi kalau dalam teori psikologi itu ada teori namanya teori tabula rasa. Jadi tabula rasa itu anak itu seperti kertas kosong. Bagaimana orang tuanya? Aku baterainya kali, Man. Jadi seperti kertas kosong, tergantung orang tuanya mau dicoret-coret tulisan huruf sambung, tulisan kapital, huruf besar, huruf kecil, tulisan yang bagus apa jelek, tergantung orang tuanya. Fahdar zalika, maka hati-hatilah terhadap hal yang demikian, terhadap kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, hati-hati. Pak Ustadz istirahat dulu. Belum. Minum dulu Pak Ustadz. Untung sama adek, sama orang lain saya ngambek nih. Guru baca maulid. Bukan ya. Jadi jangan semarah-marahnya kita, apalagi ibu ya, ibu-ibu ya. Karena kan kata Oma itu kan, Haji Roma itu kan, apa itu yang kata-katanya bisa jadi kenyataan itu kan? Iya, keramat. Jadi semarah-marahnya ibu-ibu sama anak-anak itu jangan sampai keluar kalimat yang jelek. Setan loh, itu kata jelek. Ya anak jadi anak setan. Maka jangan salahkan perilakunya seperti setan. Kurang ajar, anaknya akan berlaku kurang ajar. Kenapa? Karena mendengar ucapan orang tua. Maka semarah-marahnya kita jangan sampai keluar yang gak bagus. Karena pernah ada itu seorang ulama besar, jadi ulama besar itu. Bandelnya minta ampun ketika masih kecil itu. Saya lupa itu cerita tentang siapa itu. Ibunya sangat memuliakan seorang ulama. Jadi punya orang tua, seorang ibu, ibunya ini sangat amat memuliakan para ulama di sekitar itu.
diundang dikasih makan dijamu tuh. Bukan satu dua, dikumpulin ulama-ulama dikasih makan, dijamu dengan jamuan yang terbaik. Tiba-tiba diaurin pasir sama anaknya itu. Ya, sebelum dimakan, belum dikonsumsi, belum belum dimakan, diaurin pasir sama itu anak. Emaknya marah luar biasa, Bu, tapi marahnya keluar kalimat yang bagus. Pergi sana, ya, ke Mekah, jadi ulama besar. Bener jadi ulama besar. Bener itu jadi ulama besar. Kalau tidak salah Imam Masjidil Haram, Imam Sudais kalau tidak salah ceritanya itu. Dan sekarang siapa yang nggak kenal sama Imam Sudais? Apalagi yang sudah haji, sudah umroh. Yang kalau jadi imam pasti nangis beliau itu. Jadi marah beliau, emaknya, Bu. Udah nyiapin bagus-bagus untuk ulama, untuk para syekh gitu ya, tiba-tiba diaurin pasir sama beliau. Dasar gitu ya. Sana pergi, kukutuk kau jadi ulama besar. Bener jadi ulama besar itu. Maka semarah-marahnya kita coba yang begitu, Bu. Ya. Coba ada begitu. Dasar gitu ya. Untuk jadi radioan. Kalau marah keluar yang bagus loh, Pak. Dasar kamu ntar jadi presiden, gitu aja Bu, marah. Kan marah juga kan? Marah juga tapi bagus gitu. Ya. Karena itu tadi kita khawatir ucapan kita jadi kenyataan. Khawatir kalau yang jelek nanti jadi kenyataan kalau yang jelek. Kalau yang bagus mah alhamdulillah gitu. Karena itu tadi ucapan ibu orang tua itu akan jadi kenyataan. Bahkan bukan cuma orang tua kandung. Saya punya teman dia ngajar di salah satu pesantren. Sampai sekarang dia itu nyesel ya, kalau ingat-ingat kalimat itu. Sebab apa? Sebab suatu ketika dia marah sama muridnya. Marah sama muridnya sampai keluar kalimat. Lu mah begitu. Mohon maaf ya, lu mah udah jadi pemulung aja. Bener, lulus. Dan itu ternyata beberapa tahun kemudian anak itu jadi pemulung. Sampai sekarang itu guru nyesel luar biasa itu. Si Ustadz nyesel, ya Allah nyesel banget. Kenapa? Itu dia baru berasa kalau ternyata ucapan hatta seorang guru sekalipun itu bisa jadi kenyataan. Lu mau apa udah jadi pemulung aja lagi. Mungkin karena belajarnya malas kali gitu. Atau apalah sampai dia kesel tuh si Ustadz itu. Sampai sekarang dia nyesel gitu kalau ingat dia pernah mengucapkan itu sama muridnya itu. Udah jadi pemulung. Bener, beberapa tahun kemudian ketemu ternyata itu murid yang diucapkan oleh gurunya jadi pemulung. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian, semarah-marahnya kita jangan sampai keluar kalimat yang tidak bagus. Ya. Khawatir jadi doa dan jadi kenyataan. Kalau kenyataan yang bagus, alhamdulillah gitu. Khawatirnya yang tidak bagus gitu. Makanya Rasul mengajarkan kalau marah kita diam. Kalau marah diam aja. Ya, jangan segala macam keluar ya. Binatang keluar, botolan keluar, jangan. Ya, hati-hati. Keramat pokoknya omong-omongan orang tua. Dan jadi pelajaran juga buat kita sebagai seorang anak, jangan sampai bikin kesel orang tua gitu. Sehingga orang tua yang ada ngedoain terus buat kita anak-anaknya gitu ya. Man addaba waladahu sagiran qurrat bihi ainuhu kabiran. Maka siapa aja orang tua addaba yang mendidik waladahu anaknya sagiran saat masih kecil, qurrat bihi ainuhu kabir, maka itu anak akan menjadi qurrata ayun, yang enak dilihat, menjadi penyejuk mata. Punya anak alhamdulillah, kaya nggak apa-apa, yang penting punya akhlak yang bagus. Seneng gitu. Apalagi udah kaya, soleh, pinter, akhlaknya bagus lagi. Nah, udah kebayar rasa sakit saat melahirkan itu. Waman addaba waladahu argama anfa'adui, sehingga kalau ada orang tua berhasil mendidik anak menjadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, itu berhasil tuh argama anfa'aduhi, sehingga bisa bikin celek orang-orang yang tidak senang kepada anak tersebut gitu. Bikin celek ya. Bahwasanya bikin goci gitu ya. Wa amma ta'limuhum fayan bagi lil walid ayu alima waladahu al haya. Pertama di antara yang mesti ditanamkan, yang mesti diajarkan orang tua kepada anaknya, satu di antaranya al haya, rasa malu. Ajarin rasa malu ya.
Anak kita masih kecil, tapi kalau bisa mandi itu tetap aja dalam keadaan jangan sampai dilihat sama orang lain gitu. Diajari gitu. Syukur-syukur udah pandai jaga auratnya ya. Kemana-mana pakai jilbab gitu. Diajari. Wal qanaatu, apalagi perempuan malunya ya hampir semua badannya malu itu harus dijaga itu. Kalau laki-laki al haya hasan walil mar'ati ahsan. Malu buat laki-laki itu hasan, bagus. Tapi kalau untuk perempuan ahsan, bukan bagus lagi, ahsan, lebih bagus. Artinya perempuan harus lebih malu daripada laki-laki. Yang kedua wal qanaa'ah, dan qanaah. Ajarin anak kita supaya qanaah, nerima apa adanya. Wa adabal akli, dan ajarkan anak kita adab makan. Jangan duduk, jangan diri gitu. Makan pelan-pelan, jangan ciplak gitu. Makan ciplak. Ajarin makan gitu. Munyahnya gitu. Wasyurbi, dan ajarkan minum. Wal libasi, dan ajarkan juga libas, pakai pakaian. Wa yu'allimahu al-aqaida al-latifah, ajarkan anak-anak kita juga akidah-akidah yang baik, akidah-akidah yang lembut. Ajarin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah ya. Kalau perlu diajarin sifat 20 gitu. Dikenalkan sifat 20 gitu. Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Wa makna la ilaha illallah, ajarkan anak kita la ilaha illallah. Makanya disunahkan ketika lahir ke dunia sudah dikenalin itu kalimat la ilaha illallah lewat rangkaian azan dan iqamah. Wa alla yabsuqa, ajarkan juga anak kita nih alla yabsuqa, hendaknya tidak meludah. Jangan meludah fil masjid, di masjid. Meludah, jangan meludah di masjid. Wala yamtakhito fihi, dan juga jangan yamtakhito, jangan buang ingus fihi di dalam masjid. Makanya sekalipun kita ngajak anak kita ke masjid, maka pastikan anak kita itu kira-kira sudah bisa atau mengerti adab-adab di masjid. Ya, minimal jangan lari-larian orang di depan orang yang lagi sholat gitu. Kalau diajarkan seperti itu, maka orang tua yang lagi sholat juga pasti akan bijak untuk menerima gitu. Wala bihadrati ghairihi, juga jangan membuang, mohon maaf, ingus, dan jangan meludah bihadrati ghairihi, di depan orang lain. Meludah sembarangan cuy gitu, meludah sembarangan atau buang ingus sembarangan di depan orang. Nah, itu ada adabnya, adab gitu. Dan ini yang mahal itu adalah adab. Kalau ilmu itu iblis aja ilmunya tinggi-tinggi kalau mengandalkan ilmu. Tapi yang mahal dan susah itu adalah adab. Makanya ada ulama itu ya. Ada ulama dia nggak mau belajar fikih, ilmu-ilmu yang lain sebelum dia belajar tamat hatam pelajaran tentang adab. Ada yang belajar sampai 20 tahun, 30 tahun tentang adab, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Artinya saking pentingnya adab itu. Adab kepada Allah itu, adab kepada sesama manusia, atau adab kepada makhluk Allah yang lain gitu. Wa kaifiyatul julusi, dan ajarkan anak kita kaifiyatul julus, cara duduk atau tata cara duduk. Karena duduk yang baik, apalagi perempuan, jangan ngangkang, jangan angkat kaki dan lain sebagainya. Wa alla yuksira minal kalam, dan hendaknya tidak banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Jangan cerewet, jangan ajarin kita anak kita cerewet. Wa alla yahlifa wala yakdziba, jangan ajarkan juga anak kita yahlif, gampang bersumpah. Jangan ajarin anak kita gampang bersumpah. Wala yakdziba. Nah, ini yang sering kejadian nih. Kita orang tua sering kali ngajarin anak-anak kita berbohong gitu ya. No ada badut. Padahal nggak ada badut. Itu sama aja seperti mengajarkan anak kita bohong. Ya. Kadang-kadang kan kita apalagi suka apa namanya itu? Oh ada tukang obat. Padahal nggak ada tukang obat. Bohong lagi gitu.
ya kan. Ngajarin bohong itu, ngajarin dendam. Sering kali kita juga ngajarin dendam itu. Anak jatuh gitu ya, anak jatuh kesandung meja, medanya dipukul. Itu sama saja mengajarkan kepada anak kita supaya dendam. Sehingga dewasa jangan salahkan kalau mereka jadi pendendam. Kenapa? Karena mereka kita ajarkan dendam. Mana yang galak ini pukul ini, mejanya dipukul. Akhirnya anak itu benci sama ini. Nanti sudah ketika dewasa sudah besar mereka kesinggung atau salah sama orang lain diajarkan dendam. Maka jangan salahkan kalau anak kita dendam. Karena diajarkan sama kita. Ya. Ini juga salah kaprah kita. Hati-hati. Termasuk tadi itu jangan ajarkan kita anak kita bohong. Ya. Ada tagihan juga kredit gitu ya. Bilangin emang nggak ada. Ada lagi ngumpet. Ngajarin bohong gitu. Ngajarin bohong. Bilang emak lagi lagi ada urusan kemana gitu. Padahal lagi ngumpet gitu. Akhirnya anaknya keluar, emak nggak ada. Akan tertanam dalam dirinya, dalam pikiran, dalam benaknya diajarkan bohong. Gitu. Tuh suara kuntilanak, Padahal suara bapaknya nyaruin kuntilanak. Guk, ya, suara kucing segala macam ya. Diajarkan bohong. Ya. Nah, maka jangan salahkan kalau mereka nanti sering berbohong. Wala yaqulu illal haqq. Maka jangan berkata yang tidak bagus, yang tidak baik, illa haqqan, kecuali yang baik-baik, yang benar-benar. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sederetan amalan, sederetan takdim atau tarbiyah pendidikan buat anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi bekal buat anak-anak kita supaya tumbuh menjadi anak yang punya sifat, punya akhlak yang bagus, akhlak yang baik, atau dalam bahasa agamanya punya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan kita doakan anak yang doakan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan jadi anak yang punya akhlak yang bagus, menjadi qurrata ayun, enak dilihat orang tuanya dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, cilek, dan sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Like ya guys, komen.